Silakan Pak Gaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Sekretaris Negara yang saya hormati, Bapak Sekretaris Kabinet, Bapak Jenderal KSP, kemudian Prof, Kepala BPIP, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Saya masuk saja kepada persoalan. Pertama kepada Bapak Sekretaris Negara. Sebagaimana yang dipaparkan tadi, terutama yang berkaitan terhadap realisasi anggaran. Pada tahun 2021, pada tanggal 13 September, PNBP realisasinya dari 394 M baru terrealisasi 174. Itu pada tanggal 13 September. Berarti waktu tinggal hanya sekitar 4 bulanan. Realisasi itu sebagaimana Pak Menteri sampaikan baru mencapai 44,30%. Tentu dalam rentang waktu yang 4 bulan, saya khawatir capaian untuk 100% itu tentu perlu kerja keras, perlu perhatian khusus bagaimana PNBP ini bisa mencapai 100%. Oleh karena itu tentu saya mengingatkan kepada Pak Menteri bagaimana realisasi terhadap PNBP ini adalah amat penting karena bagaimanapun ini adalah bagian daripada kontribusi terhadap APBN yang pada akhir-akhir ini juga mengalami sesuatu yang tidak menggembirakan. Itu permintaan saya kepada Pak Menteri berkaitan terhadap PNBP itu. Oleh karena itu pengelolaan sebagaimana dikatakan apakah kemayoran dan lain sebagainya perlu tindakan intensif yang harus dilakukan. Yang kedua adalah realisasi anggaran. Tadi dikatakan terakhir pagu anggarannya itu adalah dari revisi dan lain sebagainya, itu refocusing dan lain sebagainya, pengalihan anggaran kepada pandemi COVID. Akhirnya Sekretaris Negara mendapat anggaran 1,889 T. Realisasinya adalah 1,018 T. Hanya 53,88. Sekarang ini Pak Menteri 13 September. Oleh karena itu tentu kami berharap anggaran yang kita berebut antar komisi, maaf saja, rasa kepemilikan kami dengan mitra itu sangat tinggi. Apa yang disampaikan Pak Sekretaris Kabinet 39 menurut hemat saya itu kecil. Yang lain-lain nilainya sangat luar biasa. Itu dikomentari oleh ketua umum partai. Enggak usah saya sebutkan ketua umum partai itu. Yang kelipatannya sangat luar biasa. Namun Pak Seknek tidak meminta tambahan anggaran. Nah ini syukur alhamdulillah. Kalaupun ada permintaan tentu kita akan memperjuangkan kalau itu adalah merupakan kepentingan bangsa dan negara. Namun karena kita berebut untuk mendapatkan anggaran dari APBN itu, kalaulah seandainya realisasinya tidaklah signifikan, tentu menjadi rapor dipertanyakan oleh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu saya berharap kepada Pak Menseknek agar waktu yang tersisa berkaitan tentang anggaran yang 1,8 yang baru terrealisasi 1 T itu
itu tolong dicermati sebab bagaimanapun ini berpengaruh terhadap dinamika ekonomi kita yang sedang kurang baik. Kalaulah seandainya bukan kita ulur-ulur di akhir tahun, tentu akan dinikmati oleh masyarakat terhadap APBN yang direalisasikan oleh seluruh kementerian dan lembaga. Saya sangat mendorong seluruh kementerian dan lembaga itu bagaimana percepatan terhadap realisasi anggaran tidak ditunggu pada akhir anggaran itu. Kemudian anggaran 22, alhamdulillah nampaknya terjadi kenaikan. Pada tahun-tahun yang lalu ketika kita melakukan pembahasan, walaupun tidak signifikan, hanya 0,42%. Namun yang berkaitan dengan PNBP itu hanya dinaikkan 2,64%. Padahal pada tahun-tahun yang lalu sudah terjadi juga pengurangan terhadap pemasukan dari PNBP ini. Oleh karena itu saya berharap karena sekarang ini pemulihan ekonomi sudah agak baik, tentu perlu juga prediksi ke depan itu kenaikannya kita harapkan sesuatu yang sangat luar biasa karena ini adalah bagian daripada penambahan terhadap APBN yang kita miliki. Pertama. Yang kedua adalah kepada Sekretaris Kabinet. Saya memberikan apresiasi kepada Sekretaris Kabinet. Memang anggarannya kecil. Kenapa bisa mencapai 61,69%? Tapi yang jelas ini sesuailah dengan nilai prosesi waktu yang tersedia. Tentu saya berharap percepatannya, ya anggarannya 2021 biar saya sebutkan adalah 297 M, jauh berbeda dengan alokasi anggaran dari Pak Seknek yang 1,8 T itu, ini realisasinya baru 183. Nilainya itu sama dengan 61,69%. Oleh karena itu tentu saya juga sama dengan apa yang saya sampaikan pada Pak Seknek untuk juga dilakukan percepatan realisasi anggaran itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan the best karena di Komisi 2 ini mitra kami ini, maaf, Kementerian Dalam Negeri, nomor 1 pemakaian anggaran yang sedang, nomor 2 seluruh kementerian dan lembaga. Tentu kami berharap ke bapak-bapak yang berempat ini adalah the best semuanya dibandingkan dengan mitra yang bukan Komisi 2. Itu harapan dan keinginan. Bagaimanapun penilaian ini tentu akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Oleh karena itu kalau memang dikatakan tadi bahwa pada tahun anggaran 22 anggaran Sekretaris Kabinet adalah baru 326 M, untuk ditambah 39 M itu dengan item-item yang disampaikan oleh Pak Menteri, menurut hemat saya adalah sesuatu yang sangat logis, bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Tentu dukungan kami dan kita bersama di Badan Anggaran insya Allah akan kita perjuangkan. Yang ketiga adalah Pak Jenderal, Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresiden, sangat luar biasa bahwa realisasi anggarannya 70,71% dari anggaran dari anggaran 87 M. Ya Pak. Akhirnya penyesuaian akhirnya menjadi 70,71% realisasinya Pak. Ya Pak. Ya. Untuk tahun ini, oh ini BIP nih, maaf, ya BIP ini. Tadinya adalah 84 M, ya 84 M. Sekarang menjadi 100, salah lihat saya tadi. Anggarannya pertama adalah 84 M, pada tahun
realisasinya ini adalah 71,66%. Nah, ini. Alhamdulillah pada tahun ini memang ketika kita melakukan kusenering itu memang banyak harapan dan keinginan untuk dilakukan tambahan, dan alhamdulillah sudah ditambahkan oleh Ibu Sekretaris Keuangan, Menteri Keuangan menjadi 103, ya Pak? Ya, alhamdulillah. Sehingga dalam pertemuan kita ini tidak ada tambahan yang disampaikan oleh Pak Jenderal kita ini. Mudah-mudahan waktu yang tersedia ini yang jumlahnya tinggal 28,34% ini bisa maksimal sehingga pagu anggaran ini bisa tercapai sesuai harapan dan keinginan kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Prof, Kepala BPIP, memang sekretaris apa namanya yang sekretaris beliau yang paling ujung itu siapa namanya yang Sestama ya. Beliau itu memang sangat gigih menyampaikan di Komisi 2 tolong dilakukan tambahan-tambahan anggaran. Nah, beliau berteriak melakukan lobby ke kawan-kawan dalam rangka bagaimana penguatan terhadap ideologi Pancasila. Dan ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kita, tetapi harapan saya adalah jangan mencela-mencela lagi. Kemarin juga hal-hal yang tidak pas itu nggak usahlah menimbulkan kegaduhan. Padahal ini adalah merupakan sesuatu yang amat penting bagi kita dalam rangka bagaimana pengamalan Pancasila itu sesuai dengan harapan dan keinginan. Saya melihat bahwa anggarannya tadi sudah dikatakan jumlahnya adalah 159, terrealisasi 87, persentasenya 70,71. Saya mempertanyakan, saya belum sempat lihat kalkulator. Rasanya tidak sampai kepada 70,71%. Kalau anggarannya 159, yang terrealisasi 87, itu belum sampai ke 70,71. Bisa kita diskusikan nanti. Namun pada anggaran 2022, alhamdulillah tadinya anggaran ditetapkan sebanyak 193,877 dan alhamdulillah sudah ada tambahan, sehingga biasanya Prof selalu meminta anggaran tambahan-tambahan dalam rangka ada beberapa program yang pertama penguatan terhadap kelembagaan, kedua adalah bagaimana pelaksanaan daripada kegiatan-kegiatan terhadap BPIP ini sehingga betul-betul bagaimana Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan lain sebagainya sebagai karakter bagi bangsa dan negara dari level yang terendah sampai ke pejabat negara. Mudah-mudahan dengan tambahan anggaran sebanyak 150 M ini harapan dan keinginan Kepala BPIP tercapai dan masyarakat memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kinerja yang akan dilaksanakan ke depan. Barangkali itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi